Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprianto Suherja, saya kepala sekolah di SMP Negeri 21 Satu Atap Kaur di Kecamatan Tetap di Kabupaten Kaur. Sekolah kami berkomitmen untuk terus tumbuh sebagai komunitas belajar, tempat guru dan murid belajar secara kolaboratif, reflektif dan inovatif. Melalui video ini, saya akan berbagi perjalanan kami dalam membangun komunitas belajar di sekolah kami yang memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Beberapa waktu yang lalu, kami menyadari bahwa semangat kolaborasi di antara guru belum tumbuh dengan kuat. Guru masih bekerja sendiri-sendiri. Refleksi pembelajaran belum menjadi kebiasaan. Dan pembelajaran di kelas cenderung masih satu arah. Sebagai kepala sekolah, saya melihat bahwa tantangan ini tidak bisa diselesaikan dengan instruksi, tetapi dengan membangun budaya belajar bersama. Dari sinilah gagasan membentuk komunitas belajar guru di sekolah kami mulai muncul. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menciptakan ruang aman bagi guru untuk berbagi. Setiap minggu, kami mengadakan pertemuan untuk merefleksi pembelajaran. Di forum ini, guru saling menceritakan pengalaman mengajar mereka tentang di kelas, serta ide-ide baru untuk perbaikan. Saya tidak ingin kegiatan ini sekedar rapat formal. Saya ingin semua guru merasa memiliki, merasa didengar, dan berani mencoba hal-hal yang baru dalam pembelajaran. Dari pertemuan refleksi itu, lahir berbagai inisiatif. Ada guru yang mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang mengembangkan proyek, ada yang berbasis masalah, dan ada yang menerapkan pembelajaran deep learning. Dan bahkan ada yang berbagi praktik baik ke sekolah lain. Kami menamai gerakan ini sebagai komunitas belajar sekolah kita, karena semua orang terlibat, guru, tenaga kependidikan, dan bahkan murid. Dan kami percaya semua warga sekolah adalah pembelajar. Perubahan mulai terlihat. Guru-guru kini lebih terbuka untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Mereka saling mengobservasi pembelajaran dan memberi umpan balik secara positif. Murid pun merasakan dampaknya. Pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih partisipatif, dan murid mulai berani berpendapat serta bereksperimen dengan ide-ide mereka sendiri. Yang paling membahagiakan saya, kini sekolah kami dikenal sebagai sekolah yang aktif menggerakkan komunitas belajar di tingkat kecamatan. Kami sering berbagi praktik baik ke sekolah lain dan menjadi tempat belajar bersama bagi rekan sejawat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Yang pertama menunggu waktunya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kaur, Kaur. Yang ketiga itu bahasa Nasal. Berhubung kita di domisili di tempat di Kaur Selatan dan tetap ini termasuk dalam bahasa Kaur, Bapak Ibu. Jadi tergolong menjadi kurang lebih 9 dialek. Ada dialek Serawai, dialek Pasemah, dialek kata kesamaan seperti itu. Bahasanya itu mungkin ada ngapo misalkan. Misalkan sayo, abo, sayo, gitu. Jadi ada keterikatan yang masih sama gitu, masih serupa. Walaupun ada beberapa kata yang memang berbeda, tetapi kekerabatannya itu. Bapak Oka, mungkin ada sedikit yang ingin kami tanyakan. Nah, terus dari hasil revitalisasi bahasa ini nantinya, bagaimana dengan kurikulum kita yang mungkin penggunaan bahasa daerah? Apakah yang salah satunya kemarin kita mau meningkatkan nilai literasi dan numerasi, kita berikan pembelajaran lebih di literasi dan numerasi yang hanya saja sebentar, belum begitu berjalan. Nah, itu kan sudah usaha walaupun tidak maksimal, itu sudah usaha dan hasilnya belum kelihatan, tunggu yang ini itu. Nah, di hasil belajar itu seperti apa? Mungkin nggak Bapak Ibu ada yang kurang di metode kita. Mungkin kan? Kita sudah belajar tapi kok nggak ada hasilnya. Mungkin. Nah, alhamdulillah kalau
Berarti kita sadar akan kekurangan kita. Itu. Kalau kita sadar kekurangan kita, insya Allah kita akan memperbaikinya. Ya, coba ganti metode, ganti pendekatan. Nah, kembali lagi, pemerintah sekarang ini menggalakkan kita di pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu. Di dalam PM itu Bapak Ibu, tidak hanya satu metode yang dipakai, ada PGBL, ada PBL, banyak. Itu, iya. Jadi, Bapak Ibu di dalam PM itu boleh Bapak Ibu masukkan sintak-sintaknya, sintak-sintak PGBL, mulai dari pengenalan masalah, pembelian proyek dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau punya pendekatan yang lain ya tidak apa-apa. Harusnya kita menyadari kita sudah beri yang ini terus tapi hasilnya tidak ada. Berarti yang ininya yang salah. Iya kan? Kita sudah beri ini terus tapi hasilnya tetap tidak ada. Besok-besok juga kayak gitu. Berarti coba kita ganti. Mudah-mudahan ada perubahan. Nah, itulah yang perlu kita refleksi Bapak Ibu. Saya belajar banyak dari pembelajaran ini. Menjadi pelopor komunitas belajar bukan berarti saya yang paling tahu. Tapi saya harus menjadi orang yang paling mau mendengar dan tumbuh bersama. Kepemimpinan bukanlah tentang memberi perintah, tapi tentang memberi teladan dan membuka ruang bagi orang lain untuk berkembang. Saya berharap gerakan komunitas belajar terus tumbuh di setiap sekolah. Karena ketika guru belajar, murid akan tumbuh. Dan sekolah akan menjadi tempat yang membahagiakan bagi mereka.